warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Siang ini? Alhamdulillah baik. Tetap ya dalam kondisi COVID ini pakai masker, cuci tangan ya, jaga kesehatan selalu, tetap semangat belajar walaupun ini sudah siang ya. Nah, supaya pelajaran kita hari ini lebih berkah, ada baiknya kita mulai pelajaran kita dengan berdoa. Nah, Ibu minta salah satu dari kalian, boleh saya Ibu minta kepada Miti untuk memimpin doa? Bu. Oke, silakan Masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Miti atas doanya. Nah, semoga doa kita dijamah oleh Tuhan ya. Oke, untuk absen kehadiran hari ini bagaimana? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Bagus. Untuk selanjutnya dipertahankan ya. Kemudian untuk pelajaran hari ini Ibu akan sedikit menyampaikan indikator kemudian tujuan pembelajaran. Tolong dilihat, disimak ya. Kompetensi dasar ya. Ada 3 kompetensi dasar, 2 kali pertemuan, mengenal pengungsian perangkat keras, sistem operasi serta aplikasi. Nah, di keterampilannya mengamati saat sebuah piranti, misalnya HP, komputer dihidupkan sampai dia siap dipakai. Indikator untuk hari ini ada yang pertemuan 1, yang satunya menjelaskan pengertian perangkat keras komputer, yang keduanya mengkorelasikan macam-macam perangkat keras komputer. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan pertama ini, nah ini nanti setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran melalui tayangan video YouTube ya. Kemudian ada tayangan slideshow yang sedang Ibu lakukan sekarang, ini slideshow namanya. Kemudian membaca bahan ajar e-book yang malam tadi sudah Ibu share ya di grup ya, sudah dibaca? Oke, bagus. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi. Setelah kalian berdiskusi, kalian akan mengetahui peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengertian perangkat keras komputer dengan percaya diri. Yang kedua, mengkorelasikan macam-macam perangkat keras fungsinya dengan rasa ingin tahu dan percaya diri. 4. Menyimpulkan sistem operasi yang paling banyak digunakan pada masyarakat dan di sekolah dengan percaya diri dan tanggung jawab. Dari tujuan pembelajaran itu, Ibu akan mengaitkan kehidupan kalian sehari-hari. Nanti Ibu mohon tolong perhatikan benar karena pembelajaran yang akan kita lakukan ini erat sekali nanti hubungan dengan keseharian kalian. Yang karena ini kan bahas komputer. Siapa yang tahu itu komputer itu apa? Tahu ya komputer itu apa? Tahu. Siapa yang tahu fungsi komputer? Ya, Bobi? Fungsi komputer dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pekerjaan. Oke, ada lagi? Kalau Dalam suasana seperti belajar sekarang, dalam COVID ini, apa gunanya komputer untuk kalian? untuk belajar. Teknik penilaian yang akan Ibu ambil nantinya ada 3. Yang pertama penilaian, yang kedua penilaian keterampilan. Nanti kalian akan mempraktekkan, membuktikan Windows yang banyak digunakan di labor kita ini. Yang ketiga teknik penilaiannya adalah penilaian sikap. Nanti kalian bekerja kelompok, Ibu akan menilai menilai sikap kalian. Definisi dari komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi berupa output. Perangkat keras atau yang biasa disebut dengan hardware merupakan komponen utama dari sebuah sistem komputer. Disebut hardware karena ini merupakan komponen yang dapat dilihat dan kita sentuh atau kita pindahkan. Jadi hardware itu definisinya adalah perangkat yang secara fisik dapat kita pegang, kita sentuh, atau mungkin kita pindah-pindahkan. Nah, di dalam hardware ini sendiri terdapat susunan yang mewakili alur input, proses, dan output. Yang pertama adalah input device atau piranti masukan. Input device ini berfungsi sebagai pintu masuk dari data yang akan dioleh oleh piranti pemroses. Contoh dari piranti masukan atau input device ini adalah keyboard, mouse, scanner. Yang kedua adalah processing device. Processing device atau piranti pemrosesan ini berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas
dari seluruh sistem yang ada pada komputer. Ini wujud fisik, kemudian perangkat komputer dapat disentuh, ya, jadi bisa kita raba ya, bisa kita raba. Nah, dibesarkan jenisnya. Nih di hadapan kalian ini semuanya ada. Boleh kalian lihat, ada ini apa? Mouse. Ya, kalau untuk ketik yang depan kalian itu apa? Keyboard. Itu namanya output device. Output device itu out, berarti keluar. Berarti perangkat untuk mengeluarkan ya. Stroke device yang keempatnya adalah stroke device. Bahasa Indonesia apa? Penyimpanan, betul. Penyimpanan berarti media untuk menyimpan. Dari yang sudah video tadi dan slideshow yang sudah ibu tayangkan, apakah ada permasalahan yang muncul bagi kalian? Apa ada pertanyaan dalam benak kalian yang kira-kira belum cukup ini? Apa ada permasalahan yang muncul dari video tadi? Ada. Hardware di laptop sama di PC. Hardware di laptop sama PC apakah sama ya? Nah, ada lagi permasalahan? Apa ada permasalahan lain? Gusti? Masalahnya yang saya dapatkan yang ibu tampilkan tidak ada pembahasan tentang sistem operasi yang banyak digunakan pada komputer pada saat Ada Pipin dan teman-teman. Kelompok tiganya ada Ibu Stianaria dan teman-teman. Oke, sekarang ibu minta ke kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Di sini ada kelompok Ibu Sti, di sini kelompoknya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. LKPD, di dalam LKPD ini ada dua isinya. Ada amplop untuk mengisi LKPD. Di dalamnya ada gambar nantinya. Nah, nanti di LKPD ini sudah ada petunjuk ya. Petunjuk pengisian, nanti dibaca dengan cermat ya. Ibu akan melakukan penilaian nantinya sama kalian bekerja kelompok. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Komputer yang ada di dekat kalian ya, silakan boleh menggunakan, boleh juga di e-book kalian bisa juga, atau menggunakan komputer yang sudah ada terkoneksi dengan wifi, boleh juga menggunakan HP kalian. Silakan, mana kalian gampangnya. Harus bekerja sama ya. Bisa Bobi menggunakan? LKPD 2 nya. Pemprosesan kamera selesai. Indus 8. Ayo, kelompok 2 kenapa ini kelompok? Kelompok 3-nya udah selesai nih. Nah, kita kan waktunya tidak banyak ya. Bagaimana kalau presentasinya kelompok mimpi di LKPD 1, di kelompok Ibu Stiana mempresentasikan di LKPD 1B. Setuju ya? Setuju. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan terhadap kelompoknya boleh silakan bertanya. Ya, nanti juga yang
mempresentasikan hasil diskusi dari pembelajaran hari ini. Tabel hardware komputer. Berikut merupakan bagian dari input atau masukan, yaitu yang pertama adalah scanner, lalu keyboard, kamera, joystick, mouse. Kita lanjut ke bagian proses dan memproses. Di bagian proses dan memproses ada beberapa bagian, yaitu motherboard, proses. Pertanyaan untuk kelompok MIPI. Ya, silakan Putri. Keyboard merupakan alat input. Ya. Kalau di laptop kan sudah ada langsung keyboardnya. Kalau di PC bisa tidak, PC hidup tanpa ada keyboardnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Putri. PC bisa hidup tanpa adanya keyboard, tapi tidak bisa melakukan proses input atau mengetik data. Nah, bagaimana Put? Oke, ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak, terima kasih MIPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat sistem operasi yang paling banyak digunakan adalah Windows. Alasannya adalah yang pertama yaitu mudah digunakan. Kedua, banyak aplikasi yang bisa digunakan dan cocok untuk Windows. Ketiga, tampilannya modern mengikuti zaman. Kesimpulan dari hasil identifikasi sistem operasi yang digunakan pada 10 komputer di labor komputer SMP Negeri 21 Batanghari, yaitu dari 10 komputer yang dianalisis menggunakan sistem operasi apa, kelompok kami menyimpulkan bahwa 10 komputer tersebut menggunakan sistem operasi Windows 8. Ya. Biar kita lebih semangat, tepuk tangan untuk diri kita. Oke, pelajaran hari ini karena sudah presentasi tentu sudah sampai kepada penghujung pembelajaran. Oke, dari pembelajaran hari ini siapa yang akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita? Siapa? Oke, Raja silakan. Perangkat keras adalah merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik, jadi perangkat ini dapat disentuh misalnya seperti motherboard, prosesor. Refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tentu dari awal tadi sebelum mulai diskusi Ibu telah dijelaskan ya melalui video juga. Pembahasannya adalah tentang hardware yang digunakan pada komputer. Nah, baik itu input device atau masukan, ada proses device yang juga proses, kemudian ada output mengeluarkan hasil dari pemrosesan, kemudian ada media penyimpanan. Ya, nah, jadi di rumah ya karena waktunya sudah sedikit ya, saya silakan mengerjakan tes matematika di rumah ya. Linknya Google Form akan Ibu kirimkan ke grup WA kalian. Ya. Nah, untuk minggu depan kita masih melanjutkan tujuan pelajaran keduanya ya. Yang hari ini silakan kalian pelajari tentang aplikasi yang digunakan baik di HP kalian ya maupun di laptop atau komputer ibu kalian di rumah. Kalian kekurangan dari pelajaran kali ini. Oh ya, silakan. Hari ini kami jadi tahu bantuan dan perangkat keras apa saja. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu meminta kepada Mimpi kembali untuk berdoa. Ayo silakan Mimpi untuk memimpin doa pulang kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut ajaran dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Jumpa di minggu depan ya. Ulang pelajarannya. Semoga kalian makin sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.